Mengapa kita harus belajar ilmu faraid atau ilmu waris? Nah, pentingnya, pertama hukum faraid itu merupakan bagian dari syariah. Jadi setiap muslim berkewajiban mempelajari syariah Islam. Sedangkan hukum waris telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Jadi, kalau berdasar kalimat ini, menunjukkan bahwa mempelajari hukum waris itu termasuk fardu ain. Jadi setiap individu wajib mempelajarinya. Hanya mungkin kalau menjadi ahli atau keahlian ya otomatis fardu kifayah ya, karena tidak semua orang bisa menjadi ahli belajar itu. Tapi mempelajarinya karena sudah termasuk syariat Islam yang tercantum dalam Quran dan Sunnah, maka wajib dipelajari. Rasulullah SAW bersabda, al ilmu salah satu, ilmu itu tiga kelompok, wa masih wadalik fahuwa fadun, maka sisa dari dua kelompok itu fadun, tiga kelompok itu fadun, keutamaan. Itu ayatun muhkamat, ayat muhkamat, sunatun fadilah, qaimah, sunat qaimah adalah um, sunnah Rasulullah SAW yang tegak, au faridatun adilah, atau ilmu faraid yang adil. Jadi tiga ini wajib dipelajari. Pertama ayat muhkamah, jadi ayat Al-Quran. Itu adalah sumber syariah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sunnah qaimah, sumber syariah yang kedua. Faridatun adilah itu perhitungan. Makanya penting. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu faraid itu merupakan kewajiban setiap muslim dan sebagai langkah penyelamatan syariah. Rasul bersabda, ta'allamu al-faraidah wa'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkan. Fa'innahu nisful ilmi, karena itu merupakan bagian dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan banyak dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu faraid ini merupakan ilmu yang paling pertama lepas dari umatku. Ini kamelang kekhawatiran Rasul. Makanya mempelajari ilmu faraid merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di sini ta'allamu, pelajari al-faraid mu'allimuha, dan mengajarkan. Jadi belajar ilmu faraid dan mengajarkannya itu merupakan salah satu langkah memelihara ilmu yang cepat hilang dari umat. Karena di situ yunsa, ya, dilupakan, diabaikan. Untunglah, alhamdulillah bagi kita bangsa Indonesia, ilmu faraid itu telah dilestarikan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Di situ ditandaskan dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama bahwa membagi waris, pernikahan dan membagi waris itu kan harus berdasar syariat Islam. Jadi otomatis itu akan lestari. Ya. Dan alhamdulillah, saya perhatikan sekarang juga banyak umat, khususnya di Bandung, yang konsultasi pembagian waris itu kepada para ulama, pada ustadz. Saya juga termasuk orang yang sering mendapatkan konsultasi atau menjadi konsultan hukum waris. Kemudian yang ketiga, siapapun akan menjadi ahli waris atau muwaris. Jadi ketika kaum muhajirin masuk Madinah, kan mereka saling mewarisi dengan kaum Ansor dan meninggalkan hak keluarga terdekat. Nah, tatkala ayat ini turun, maka yang berlaku adalah hukum waris. Jadi asal mulanya di Madinah itu kan pembagian waris dengan kaum Ansor, dengan kaum Muhajirin. Nah, maka turun ayat walikulin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidan wal akrobun waladina akodat aimanukum ma'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Di setiap harta itu ada ahli warisnya, setiap
ada yang meninggal, pasti ada yang ditinggalkan. Jadi kalau kita tidak menjadi mewaris, ya pasti jadi ahli waris. Maka harus ada yang tahu, harus ada yang paham tentang hukum waris supaya tatkala meninggal bukan dibagikan seenaknya, bukan di dibiarkan begitu saja hartanya kalau sudah ada yang meninggal. Karena kalau sudah ada yang meninggal kan berarti hartanya itu tidak ada pemiliknya kalau belum membagi waris. Makanya disayangkan kan kadang-kadang kalau seorang suami meninggal, maka hartanya itu tidak dibagikan waris, dipegang aja oleh istrinya. Padahal si suaminya itu ada ayahnya, ada ibunya, kemudian juga ada anaknya. Kalau tidak dibagikan, berarti kan tidak ada pemilik. Makanya tiga hal ini menunjukkan wajibnya mempelajari ilmu waris atau pentingnya belajar ilmu faraid, pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.